Hello everyone, selamat datang di TOEFL Online Preparation bersama saya Sunu Farlatif dari Royal English. Pada materi hari ini, kita akan mempelajari 4 video. Yang pertama adalah subject verb, kemudian participle, kemudian appositive, dan yang terakhir adalah what is verb. Pada video sekarang, kita akan membahas subject verb agreement, kemudian perbedaan subjek dengan verb, kemudian jenis-jenis modal, dan jebakan dalam soal TOEFL. Oke, sekarang kita mulai materinya. Baik, di soal TOEFL, bagian structure, kita nanti akan melengkapi soal yang disebut sebagai incomplete sentence atau kalimat yang tidak lengkap. Nah, sebelum kita melengkapi sebuah kalimat, kita harus tahu apa yang menyebabkan kalimat disebut kalimat yang lengkap. Nah, kalimat yang lengkap itu mempunyai 2 syarat. Yang pertama adalah dia harus memiliki 1 subjek dan 1 verb. Nah, sekarang saya akan berikan contohnya. Yang pertama, ada jenis kalimat nominal. Apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang verbnya berupa to be. Contohnya, she is my sister. Di sini ada subjek she, kemudian di sini ada verb yang berupa to be, yaitu is. Maka she is my sister ini adalah kalimat yang lengkap karena dia memiliki subjek dan verb. Jenis kalimat yang kedua adalah kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang verbnya berbentuk kata kerja. Jadi kalau yang di atas berbentuk to be, tapi kalau yang verbal berbentuk kata kerja. Apa itu kata kerja? Contohnya segala kata kerja yang ada aktivitasnya. Makan, minum, tidur, dan lain sebagainya itu masuk ke verb yang kata kerja. Contohnya ada she works at University of Indonesia. Nah, di sini ada subjek she, kemudian ada verb works, yaitu bekerja. Nah, kalimat ini juga kalimat yang lengkap karena dia memiliki subjek dan memiliki verb. Jadi dari 2 contoh ini, kita bisa memahami bahwa verb itu ada 2, ada yang berupa to be, ada yang berupa kata kerja. Nah, berikutnya kita akan mencari tahu bentuk-bentuk subjek itu apa saja. Seperti kita ketahui bahwa subjek itu ada he, ada she, ada it, ada I, ada they, we, dan you. Oke. Nah, dari 7 ini kita bisa gunakan subjek yang lain selain he, she, it, I, they, we, you ini. Apa itu? Yang pertama bisa berupa nama. Contohnya Ahmad is a student. Di sini subjeknya Ahmad, oke? Verbnya adalah is. Ya. Jadi subjeknya ini adalah nama orang, nama benda, nama universitas, nama sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah nama benda. Misal, a table has 4 pillars. Nah, di sini subjeknya adalah a table. Ini subjek. Verbnya mana? Has. Nah, ini adalah subjek yang berbentuk nama benda. Kemudian nama pekerjaan. Contohnya a teacher teach at school. Nah, di sini subjeknya adalah a teacher, nama pekerjaan. Kemudian verbnya adalah teach. Yang keempat adalah gerund. Apa itu gerund? Gerund adalah kata benda yang terbentuk dari verb ing. Contohnya, reading is my hobby. Di sini subjeknya adalah reading, verbnya adalah is. Nah, subjek di sini dia berbentuk gerund. Kemudian yang kelima adalah berbentuk to infinitive. Jadi to infinitive juga bisa menjadi subjek. Contohnya, to bring a gold medal is my target. Nah, di sini ada subjek
To bring a gold medal, ini adalah subjek, verbnya adalah is. Nah, di sini dia diawali dengan to infinitive. Jadi selain pronoun he, she, it, I, they, we, you, kita bisa menggunakan bentuk-bentuk ini untuk menjadi subjek. Jadi subjek ini pelaku atau hal, benda yang melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian berikutnya kita akan membahas bentuk verb. Jadi kalau tadi kita sudah mengenali subjek, sekarang kita mengenali bentuk verb. Bentuk verb itu dibagi dua. Tadi sudah saya jelaskan ya. Yang satu berupa to be, yang kedua berupa kata kerja. Nah, verb itu teman-teman ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk 1, bentuk 2, sama bentuk 3. Bentuk 1 ini untuk present, jadi untuk sekarang. Bentuk 2 ini untuk past. Oke. Bentuk 3 ini untuk perfect. Oke. Saya jelaskan untuk present sekarang, past lampau. Itu saja. Kalau perfect itu bisa perfect yang present, bisa perfect yang past. Nah, ini tidak saya jelaskan secara detail supaya nanti teman-teman tidak bingung. Yang penting Anda tahu bahwa sekarang ini kita pakai verb 1, lampau pakai verb 2. Oke, sekarang kita lihat contohnya. To be, ini bentuk satunya adalah am, is, are. Nah, ini kapan digunakan? Digunakan untuk present, sekarang. Contohnya, I am a student. Saat ini saya seorang mahasiswa, maka saya mengatakan I am a student. Saya seorang mahasiswa. Karena ini sekarang. Kemudian bentuk duanya untuk past itu ada was sama were. Ini digunakan untuk past lampau. Contohnya, tadi malam saya nggak datang di acara Anda. Kemudian saya mengatakan I was at home last night. Semalam saya di rumah. Nah, di sini untuk menjelaskan semalamnya saya menggunakan was karena ini lampau. Oke? Nah, yang ketiga adalah been. Nah, been ini teman-teman, ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada teman, yaitu has, have, kemudian had. Nah, kapan ini digunakan? Ini fleksibel saja, kita tidak usah terlalu membahas ini supaya tidak bingung ya. Jadi kalau ada been, maka depannya pasti ada has, ada have, sama ada had. Saya berikan contoh ya. I have been at home. Nah, kayak gini. Saya sudah di rumah. Nah, di sini kita menggunakan have been. Jadi been nggak bisa berdiri sendiri. Dia ada teman yaitu has, have, sama had. Kemudian bentuk yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah untuk yang kata kerja. Di kata kerja juga sama. Dia ada bentuk 1, bentuk 2, sama bentuk 3. Nah, bentuk 1 itu contohnya visit. Di sini saya mencontohkan visit. Contohnya, I visit my sister every day. Setiap hari saya mengunjungi adik saya. Nah, ini masuk ke present, sekarang. Kalau verb 2, ini masuk ke past, lampau. Contohnya visited. Jadi habis visit, visited. I visited my friend yesterday. Nah, di sini ada yesterday menunjukkan lampau, maka kita menggunakan visited. Kemudian yang ketiga adalah bentuk ketiga dari visit, yaitu visited juga. Nah, bagaimana kita membedakan visited verb 2 sama verb 3? Kalau visited verb 2, dia langsung jatuh sesudah subjek. Menggunakan ed, maka dia verb 2. Tapi kalau verb 3, dia butuh teman. Temannya siapa? Kalau yang been tadi temannya has, have, had. Kalau yang kata kerja, temannya ada has, ada have, ada had, kemudian ada to be. Oke, contohnya ini ya. I have visited Bali twice. Nah, di sini sama-sama ed, ini kan juga ed. Tapi ed yang pertama ini adalah verb 2.
Tapi kalau yang kedua, ini adalah verb 3. Kenapa? Karena dia punya teman. Siapa temannya? Have. Maka di sini menunjukkan bahwa dia adalah verb 3. Nah, kita sudah belajar bentuk subjek, bentuk verb ya. Oke, sekarang berikutnya. Tadi ada verb yang berupa to be, ada verb yang berupa kata kerja. Nah, verb yang berupa to be sama kata kerja itu bisa digabung. Gimana menggabungkannya? 1. To be bisa digabung dengan verb asalkan dia menggunakan verb ing. Contohnya, I am doing my assignment. Di sini ada to be, oke. Di sini ada do, karena dia ada to be, maka ditambahkan verb, maka ditambahkan ing menjadi I'm doing my assignment. Jadi nggak bisa nanti I doing my assignment, harus ada to be-nya. Kemudian yang kedua, she was waiting. Di sini ada to be, oke. Di sini ada wait ditambahi ing, maka dia menjadi she was waiting. Nah, di sini kenapa kok menggunakan verb ing? Karena di sini ada tambahan to be. Oke. Nah, to be plus verb ing ini disebut kalimat aktif karena dia melakukan pekerjaannya. Saya sedang melakukan tugas saya. Dia sedang menunggu parcel. Nah, di sini dua kata kerjanya ini adalah aktif. Yang kedua, to be bisa diikuti verb 3. Jadi opsinya 2 ya. Yang pertama verb ing, yang kedua verb 3. Kalau verb 3 nanti dia maknanya pasif. Kalau yang verb ing tadi aktif ya. Kalau yang verb 3 nanti dia pasif. Contohnya ya, ada I am invited. Di sini ada to be. Kemudian di sini ada verb 3. I am invited by her. Berarti ini bukan saya mengundang, tapi saya diundang. Kemudian your application is accepted. Di sini ada to be. Di sini ada verb 3. To be plus verb 3. Nah, di sini juga sama. Accept itu kan menerima. Tapi kalau is accepted bukan menerima, tapi diterima. Nah, inilah pola untuk gabungan antara to be dan kata kerja. Dia bisa digabung asal dia menggunakan verb ing atau verb 3. Nah, kemudian sekarang kita akan mempelajari beberapa jebakan yang ada di soal TOEFL. Oke? Jebakan yang pertama itu adalah jebakan preposisi. Apa itu preposisi? Preposisi itu adalah kata depan. Apa saja? Of, on, in, at, from, dan lain sebagainya itu adalah preposisi. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini ada subjek, the students. Jamak ya. Oke, ini subjek. Nah, di sini ada of King's College. Nah, di sini kita kalau ketemu dengan preposisi maka hati-hati. Ini adalah jebakan. Karena jebakan kita boleh coret. Ini dicoret. Nah, kalau Anda menggunakan verb is, ini salah. Kenapa? Karena subjeknya bukan King's College tapi the students. Jamak kan? Karena jamak kita nggak boleh pakai is. Tapi pakainya adalah are. Jadi kalimat ini menjadi the students of King's College are doing final exam. Acuannya bukan King's College-nya, tapi the students-nya. Kenapa bukan King's College? Karena di sini ada preposisi, maka kita coret. Karena dia menjadi jebakan. Kemudian jebakan yang kedua adalah Anda harus hati-hati dengan double subject ataupun double verb. Contoh ya, Tom subject, he subject, is verb. Nah, ini kan double subject kan, ini nggak boleh. Maka solusinya menjadi Tom is my best friend atau he is my best friend. Jadi harus dihapus salah satu. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh double verb. Ada subjek I, ada verb am sama is. Nah, ini kan double kan?
maka ini nggak boleh. Kalau nggak boleh, kita cukup hapus yang is-nya menjadi I am an English student. Jadi subjeknya satu, verbnya satu. Kemudian Anda juga harus hati-hati. Ada soal jebakan yang dia belum ada subjek atau belum ada verbnya. Contohnya ya, yesterday was going to school. Di sini ada verb was going. Tapi subjeknya belum ada kan? Maka kalimat ini salah. Yesterday itu tidak bisa menjadi subjek. Kemudian yang kedua, ada subjek the explanation from my teacher at the school quite good. Nah, di sini tidak ada verbnya, maka ini adalah kalimat yang salah. Nah, ini adalah beberapa jebakan yang mungkin muncul di soal incomplete sentence. Berikutnya kita akan belajar modal. Apa itu modal? Modal ini adalah kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantunya ada present sama ada past. Present contohnya shall menjadi should. Will menjadi would. May, might, must, had to, can, could. Nah, ini adalah modal. Nah, modal ini digunakan sebelum verb. Kapan kita gunakan? Anda bisa gunakan kapanpun. Jadi mau digunakan silahkan, mau tidak juga silahkan. Tapi kalau digunakan, kita ada aturannya. Apa aturannya? Yang pertama, modal itu diikuti verb 1 tanpa tambahan s atau es. Contohnya, the student goes to school. Di sini subjeknya the student, kemudian verbnya goes. Ini kalimat yang benar. Karena subjek tunggal, verbnya ada tambahan s. Yang kedua, the student will go. Nah, di sini kenapa sama-sama student, sama-sama tunggal, kok yang atas ada tambahan s, yang bawah tidak ada tambahan s? Karena yang bawah ada will, ada modal. Ya, maka yang bawah tidak perlu ada tambahan s-nya. Yang kedua, modal digunakan bisa diikuti oleh be verb ing atau be verb 3. Jadi kalau Anda mau menggunakan verb ing atau verb 3, wajib ditambahkan be. Contohnya, she will be arriving. Di sini ada be kan? Diikuti oleh verb ing. Kenapa? Karena ada modal. Jadi nggak bisa she will arriving, nggak bisa. Kemudian I will be, ada modal diikuti be, kemudian verb 3. Nah, ini kenapa kok nggak langsung I will invited? Karena kalau habis modal tidak boleh diikuti oleh verb 2 atau verb 3. Jadi harus be verb 3. Kemudian modal juga bisa diikuti oleh kata sifat atau pelengkap. Cuman kita perlu tambahkan be. Contohnya, she will be happy. Nah, dia akan senang. Nah, di sini nggak bisa nanti she will happy, nggak bisa. Jadi harus ada be-nya. Karena verb utamanya yang be ini. Will, modal itu adalah kata kerja bantu. Di sini ada she will be here. Nah, di sini ada be karena setelahnya ini tidak ada kata kerja. Maka kita menggunakan she will be here. Nah, itu adalah penggunaan modal. Nah, sekarang kita masuk contoh soal. Cara mengerjakan soal itu adalah kita cari mana subjek, mana verbnya. Karena ini soal incomplete sentence. Perhatikan nomor 1, di sini ada was picked up for miles on the freeway. Di sini kita temui ada was back, di sini adalah verb. Berarti kurang apa? Kurang subjek. Subjek itu pasti kata benda. Yesterday kata keterangan waktu ya. In the morning kata keterangan waktu. Maka kemungkinan adalah traffic sama cars karena dua-duanya adalah kata benda. Nah, mana yang benar? Kita lihat di sini ada was. Was ini kan tunggal. Berarti kita cari subjek yang tunggal. Maka jawabannya traffic. Kalau cars ini subjek tapi dia jamak karena ada tambahan s-nya. Maka nanti cars sama was nggak cocok. Tunggal jamak sama tunggal nggak tepat. Yang tepat yang D. Kemudian nomor 2 ada engineers. Ini adalah subjek. Kata benda ya.
For work on the new space program, belum ada verbnya kan? Maka kita isi dengan verb. Mana yang verb? Necessary itu bukan verb. Hopefully bukan verb. Next month bukan verb. Verbnya adalah are needed. Kemudian nomor 3 ada the boy subject. Kemudian di sini ada verb ing. Maka kita tambahi to be. Mana yang to be? Kalau yang A ini subject to be. Kita nggak butuh subject lagi karena sudah ada the boy. Kalau yang C ini ada subject lagi tapi nggak ada to be. Kalau yang D will modal nggak bisa diikuti verb ing. Kalau mau pakai modal harusnya pakai will be. Gitu ya. Nah yang tepat di sini adalah yang B. The boy is going. Oke, ini summary-nya. Subjek verb itu harus sesuai. Kalau subjeknya tunggal sama tunggal, kalau subjek jamak sama jamak. Kemudian pastikan dalam satu kalimat ada satu subjek, satu verb. Kemudian subjek harus berbentuk noun. Kemudian verb itu bisa berupa to be, bisa berupa kata kerja. Jika Anda menggunakan modal, maka verbnya harus diikuti tanpa S atau ES. Jika menggunakan verb ing atau verb 3 harus ada tambahan to be. Baik, demikian materi dari saya untuk video kali ini. Kita akan membahas lebih lanjut di video berikutnya. Terima kasih and bye.